dalam jabatan UKSW Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan PPL 3 dengan kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, nggih. Semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi, nggih. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mas Milza. Mas Milza dipimpin berdoa dulu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Yang tidak bisa bergabung Mas Abdi ya? Mas Abdi tidak bisa bergabung karena tadi sudah izin karena ada acara. Oke, mulai bernyanyi nggih. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa Terima kasih. Ya, sekarang Bu Istanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Jenis iklan. Jenis iklan ya, betul sekali. Pelajaran hari ini kita akan belajar masih tentang iklan, terus yang kedua tentang campuran, terus yang ketiga tentang pola lantai tarik kreasi. Di tempat tinggal Mas Yaim ada campuran apa? Teh. Oh iya, air teh. Air teh campurannya terdiri dari apa dan apa Mas Yaim? Air dan gula. Air dan gula. Nggih. Itu gulanya larut boten? Gulanya larut atau tidak? Iya, berarti termasuk campuran homogen. Nggih, termasuk kita akan belajar masih tema 9. Ya, di kelas 5 kita belajar masih di tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Pada subtema 2, pada subtema 2 pembelajaran ini subtema 2 pembelajaran 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama menganalisis 2 informasi penting yang ada pada gambar iklan. Yang kedua, menuliskan hasil identifikasi atau hasil analisis, ini hasil analisis. Hasil analisis informasi penting pada 2 gambar. Yang ketiga, menganalisis komponen penyusun campuran minuman dari 2 gambar iklan yang disajikan. Yang keempat, menuliskan laporan hasil analisis komponen penyusun campuran minuman dari 2 gambar iklan yang disajikan. Yang kelima, menganalisis pola lantai tarik kreasi yang ada pada 2 gambar iklan. Penilaiannya itu yang pertama penilaian pengetahuan. Nanti ada tes atau evaluasi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, keterampilan. Keterampilannya menuliskan
tadi informasi dari iklan, terus komponen penyusun campuran, dan pola lantai tarik kreasi. Ada penilaian spiritualnya, nanti ada sikap percaya diri dan sikap jujur. Sekarang diamati dulu video iklan yang Bu Iis tampilkan. Pada hari ini, pelajaran IPA tema 9 tentang Sudah zat tunggal terdengar, dan Dek? zat campuran. Tujuan pembelajaran terdengar? ini yaitu kalian dapat mengelompokkan materi sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, dan zat campuran. Sebelum Bu Guru menjelaskan tentang zat tunggal dan zat campuran, apakah kalian udah tahu yang dimaksud dengan materi? Materi yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contoh, air, tanah, besi, udara, dan lain-lain. Materi yang banyak jenisnya itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Materi berdasarkan komponen penyusunnya dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal yaitu zat yang komponen penyusunnya hanya satu jenis. Zat tunggal disebut juga zat murni. Zat campuran yaitu gabungan dari 2 atau lebih zat yang sifat aslinya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ada 2 jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam yaitu emas, perak, platina, aluminium, tembaga, dan seng. Contoh unsur non-logam, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa yaitu zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Sudah nggih? Sudah terdengar tadi? Sudah. Ya, ini masih. Contoh gerak Ya, masih. NaCl atau natrium klorida. Air terbentuk dari unsur H2O atau hidrogen dan oksigen. Gula pasir terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Asam cuka terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Soda kue terbentuk dari unsur natrium, hidrogen, dan karbonat. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna, tidak dibedakan lagi. Contoh, oralit, campuran air, gula, dan garam. Sirup, campuran air, gula, dan pewarna. Udara, campuran gas-gas. Perunggu, campuran tembaga, timah, dan logam lainnya. Kuningan, campuran tembaga dan seng. Campuran yaitu campur zat penyusunnya tidak tercampur zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, air dan tepung. Ketika dicampur, nanti didiamkan sebentar, akan terjadi endapan. Contoh lainnya, air dan pasir, air dan kopi. Kopinya kopi yang bukan instan ya, air dan minyak. Nah anak-anak, setelah melihat video ini, Bu Guru harap kalian Itu kalau kita minum, ya minum bio itu bisa kuat, ya anak-anak bisa menjadi kuat, itu menari dengan ceria. Amati gambar iklan madu, gambar 2-nya iklan madu Royal Jelly,
itu berkhasiat untuk melihkan stamina tubuh bagi pekerja berat. Madu yang mengandung ginseng menyegarkan badan yang lemah, itu menjadi segar, jadi menari jadi dengan semangat, menambah kesuburan, menambah libido dan menambah kualitas. Itu untuk yang dewasa. Sekarang coba, apakah madu royal jelly merupakan zat campuran? Campuran. Dari dua gambar iklan tadi, coba dianalisis informasi penting dari iklan. Maksud dari iklan itu apa? Terus komponen yang menyusun dari zat campuran yang ada pada iklan itu apa saja? Terus pola lantai yang tarik kreasi yang ada pada gambar iklan itu. Pola lantai apa dan apa? Silakan dianalisis, didiskusikan dengan kelompok. Kelompoknya masih seperti kemarin, kelompok 1 Mas Catra, terus Mas Milza, Mbak Zala, terus lagi yang satu Mbak Dea. Diskusikan dengan kelompok masing-masing di WA Group. Bu Iis pantau di WA Groupnya. Itu LKPD yang pertama itu kan ada gambar ikan biofit dan pola lantai tarik kreasi. Terus gambar kedua iklan madu royal jelly. Sekarang tugas yang pertama, dari kedua gambar tersebut silahkan analisis informasi penting dari paparan iklan. Yang kedua, dari gambar 1 itu zat penyusun komponennya apa? Yang ketiga, pola lantai gambar 1 apa? Pola lantai gambar 2 apa? Silakan kelompok 3, kelompok 2 belum berjalan ini kelompok 2. Untuk kelompok 1, sudah siap kelompok 1? Mas Catra mau presentasi wakil dari kelompok 1. Silakan Mas Catra. Biofit bermanfaat untuk kita. Oh ya, biofit bermanfaat untuk kita. Iklan yang kedua? Badan menjadi bugar. Nah, badan menjadi sehat. LKPD yang kedua, di situ apakah ada zat campuran, Mas Catra? Ada di iklan madu. Silakan kita simpulkan saja hasil diskusinya. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Mas Milza, disimpulkan. Nomor 1. Biofit berguna untuk tubuh karena Ya. bisa membuat tubuh menjadi bugar. Ya, terus yang kedua? Madu royal jelly berguna untuk tubuh. Biofit Merupakan merupakan campuran yang dari komponen benda padat dan cair. Terus yang kedua? Madu royal jelly komponen cair yaitu madu dan benda padat yaitu gula. Ketiga. Pola lantai tarik kreasi gambar iklan 1 melingkar. Pola lantai tarik kreasi gambar iklan 2 lurus. Lurus, bagus sekali. Untuk mengerjakan Google Form sebagai penilaian pengetahuan. Silakan dikerjakan 10 menit. Dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, ya kita bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja. Informasi iklan. Ya, informasi iklan. Terus apa lagi? Pola lantai. Pola lantai. Terus satu lagi apa? Campuran homogen. Oh, campuran homogen dan heterogen dan zat penyusunnya, zat penyusunnya. Terus yang ketiga, kita sudah belajar tentang pola lantai. Mas Randy, silakan dipimpin berdoa. Ya, terima kasih sekali sudah bisa masuk ke Meet hari ini. Bu Iis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.